Umpan crossing terlalu ke dalam. Kembali Fauzi Toldo. Bukan sebuah ujian tentu saja bagi lini pertahanan dari Sriwijaya. Iya, memasuki menit ke-78, tersisa 12 menit waktu normal dan dengan skor keunggulan 7-0, saya pikir tidak akan terkejar bagaimanapun juga Edwin dan pemirsa. Menarik kalau sepertinya melihat Sriwijaya tanpa Lansin Kone ya, untuk mencoba karena peran yang begitu sentral. Rasanya Sriwijaya Subangkit juga harus melihat bagaimana Sriwijaya bermain tanpa dimainkan Kone. lagi ya. Lansin Kone mungkin tidak perlu dimainkan lagi di pertandingan kali ini, bisa saja diganti. Setidaknya melihat tim ini bekerja tanpa Lansin Kone. Iya. Karena peran yang begitu sentral sepanjang permainan kita lihat. Diogo Santos. Kita lihat Lansin Kone sudah turun ke tengah bahkan membantu bagaimana penguasaan bola dijalankan menjadi poros permainan. Anis Tabar kali ini, Diogo Santos. Kita lihat Hafid Ibrahim. Masih mampu direbut oleh Diogo tadi. Abdullah Yusuf melebar ke kanan. Ini dia Lansin Kone, pencetak 5 gol. Pendek ke belakang. Ya. Masih Firdaus Ramadan. Hafid Ibrahim. Jeki Arisandi. Abdullah Yusuf Maiga. Kembali Hafid Ibrahim. Mereka hanya memainkan penguasaan bola saja kali ini para pemain Sriwijaya FC. Firdaus Ramadan. Umpan terobosan terlalu deras untuk dijangkau tadi oleh Rizky Dwi. Dan pergantian pemain terakhir justru Asri Akbar yang ditarik keluar, digantikan oleh Rizadi Fauzi. Ya, artinya seorang striker ya, Rizadi Fauzi. Dia akan menjadi striker menggantikan peran Lansin Kone. Sementara Kone akan bermain sebagai gelandang, mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Asri Akbar. Dan dipastikan Samsi Lawan tidak bisa diturunkan ya di pertandingan kali ini. Iya, menit ke-80, 7-0 Sriwijaya unggul pemirsa, luar biasa. Selisih gol juga sangat berperan penting di grup ini ya. Untuk bisa melaju ke babak final. Artinya Sriwijaya membuka peluang ya untuk tetap bersaing bersama Barito dan Arema. Ya, shooting keras tadi Sundayobo tidak mengarah ke gawang. Banyak sekali shooting yang dilepaskan para pemain depan Persero yang tidak mengarah ke gawang, tidak on target pemirsa. Dan bagaimana mereka membangun serangan kurang terkoordinasi dengan baik ya, dengan rapi ya. Serangan yang mereka bangun lebih bersifat sporadis. Iya. Ali Kadafi. Kita lihat. Gagal lagi serangan. Michael Ditubun tadi. Sundayobo. Kembali Michael. Gagal. Kita lihat ya, pelanggaran Sundayobo menahan pergerakan dari Firdaus Ramadan tampaknya. Tendangan bebas dan Fauzi Toldo. Ini dalam tayangan kita saksikan. Lansin Kone, Hafid Ibrahim, Alan Marta tadi melebar ke kiri, Jeki Arisandi, Abdullah Yusuf melebar ke kanan dari Hafid Ibrahim. Ya, ada Diogo Santos, Firdaus Ramadan, Lansin Kone, umpan terobosan
Anis Nabar salah mengontrol bola, berhasil direbut kali ini. Ali Kadafi, Okto Maniani, masih Okto. Kita lihat Sundayobo, terbuka ruang, syuting yang terlalu lemah dari Sundayobo. Ya, kita lihat tidak ada pressing, tidak ada tekanan, memiliki ruang tembak cukup baik. Tapi bagaimana kualitas syuting dari Sundayobo belum memperlihatkan kualitas yang cukup baik. Iya. Michael Ditubun, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita saksikan di sini pemirsa. Okto Maniani terlepas kembali. Pelanggaran tadi terhadap Alan Marta, Ali Kadafi. Melebar ke kiri dari Lansin Kone. Jeki Arisandi. Ya, Alan Marta sudah membuka ruang, gagal tadi. Umpan dari Rizadi Fauzi. Dihalau saja bola keluar. Mulai melambat ya tempo permainan. Betul. Sriwijaya sendiri juga sudah tidak terlalu ngotot. Betul sekali, fisik menurun, lapangan juga berat. Offside. Iya. Offside tadi, Rizky Dwi. Oh, sudah berdiri pada posisi paling belakang tadi pemirsa, Rizky Dwi. Gagal lagi umpan crossing, masih ada peluang. Shooting langsung mengarah kepada Fauzi Toldo dari Arthur Bonai. Jeki Arisandi. Ya, Abdullah Yusuf. Fauzi Toldo. Salah umpan, ada Okto tadi. Sundayobo peluang kali ini. Oh, offside. Ya, sudah dalam posisi offside. Ini dia Sundayobo. Berbahaya. Satu serangan kembali dibangun. Kali ini Rizky Dwi di sana. Umpan crossing belum mampu dijangkau. Masih ada Rizadi. Iya. Lebih dekat tadi pada Agus Muabai. Masih mampu direbut oleh Alan Marta. Pelanggaran Hafid Ibrahim. Ini dia. Mobile sekali pergerakan Hafid Ibrahim. Pengatur irama permainan di lini tengah. Dan sebelum digantikan Sunbreaker atau gelandang jangkar, pemutus serangan lawan, ada pada sosok Asri Akbar. Okto Maniani. Masih Okto. Arthur Bonai, umpan 1-2, Okto. Berhadapan kali ini dengan Diogo Santos, sudah dilakukan crossing tadi. Jauh dari akurat ya, kita lihat umpan dari Okto. Lansin Kone, umpan terobosan baik sekali, tidak offside. Anis Nabar dihalau saja keluar oleh Gali Firmansyah. Bola memang terlalu jauh bagi Anis Nabar ya, walaupun dengan kecepatannya dia berusaha mengejar bola. Kita lihat Lansin Kone terus bermain. Anis Nabar. Ya. Pelanggaran ini. Iya, ini berbahaya kembali Tol. Ya, kita lihat jaraknya sangat mengancam ya. Ini kecepatan
Dan bahkan ini lebih dekat jaraknya sebenarnya. Iya, kekuatan tendangan dari Lansin Kone bisa lebih mengancam ini. Iya. Tapi apakah masih Lansin atau Diogo Santos yang akan ambil? Sebenarnya Diogo Santos ya. Peluang untuk mencetak 6 gol sebenarnya bagi Lansin Kone. Ya, Diogo Santos bersiap. Ingin mencetak skor sih tampaknya. Diogo Santos. Lihat Hampir saja akurat ya. tadi, betul, masih membentur para pemain bertahan dari pagar betis. Kali ini Ali Kadafi. Okto Maniani. Seme Patrick. Okto kembali. Michael. Masih Okto. Terlalu jauh. Iya, sulit sekali. Ya, pemain di lini tengah Sriwijaya bisa membuat beberapa pemain Perseru sulit untuk menembus pertahanan mereka dan memaksakan untuk membuat umpan-umpan jauh, teman. Iya, betul sekali. Kalah lapangan tengah ya. Ali Kadafi menguasai bola tapi jauh di dalam, di kedalaman. Ya. Sementara pemain-pemain gelandang dari Sriwijaya memiliki mobilitas dan penempatan posisi yang lebih baik. Baik itu Hafid Ibrahim, Asri Akbar, Fendi Mofu di babak pertama maupun sekarang ada Hafid, ada Lancin dan juga Alan Warta. Kembali lemparan ke dalam. Ini dia Jeki Arisandi. Abdullah Yusuf. Back pass tadi Fauzi Toldo. Kembali Jeki Arisandi. Alan Marta. Anis Nabar sudah berpindah posisi di kiri kali ini. Umpan kepada Risadi tadi gagal. Iya, bola kembali dihalau keluar. Detik-detik akhir jelang berakhirnya pertandingan babak yang kedua dan 2 menit injury time diberikan di akhir babak yang kedua ini. Apa yang terjadi dan sepertinya lemparan ke dalam harus diulang pada posisi yang benar menurut wasit. Oh, salah melempar tadi ya. Sebuah umpan kali ini masih ada berbahaya Lansin Kone tadi. Iya, Diogo Santos. Baik sekali Diogo Santos. Luar biasa. Mencip bola melewati penjaga gawang Gali Firmansyah. Oh, Diogo Santos ini dia. Dan Sriwijaya unggul 8-0 atas Perseru. Sebuah gol yang indah ya. Di sisi lain juga memang Perseru sudah habis. Kita lihat bagaimana Diogo Santos berdiri bebas melakukan bola chip. Lob ke tiang jauh. Gagal dihadang oleh Gali Firmansyah. Satu keputusan dari Diogo Santos. Luar biasa. Ini dia pemirsa. Sempat tadi sebelum melakukan tendangan ini melihat dulu posisi penjaga gawang Gali Firmansyah. 8-0. Dan di pertandingan terakhir tentu saja mereka akan berhadapan dengan Arema. Betul sekali. Dengan 1 gol kemarin 9-4 berarti. Ya, Agregat gol memasukkan dan kemasukan di kubu Sriwijaya. Ini akan menjadi partai yang sangat menentukan ya. betul. Antara Arema menghadapi Sriwijaya FC di pertandingan terakhir. Ya, tampak ini peluang terakhir untuk Perseru. Dan kita saksikan Sundayobo masih melambung di atas mistar gawang.
dari Fauzi Toldo. Ya, bersiap tampaknya wasit untuk segera mengakhiri pertandingan ini, pemirsa. Luar biasa Sriwijaya FC bermain di pertandingan kedua mereka. 8 besar. Dan selesai sudah pertandingan babak yang kedua. Banyak gol serta banyak sekali peluang yang tercipta sepanjang babak yang kedua tadi. Tentu saja rekan Viko dan juga Tommy Welly akan membahasnya untuk Anda di studio. Anda saksikan beberapa pesan berikut ini dan skor akhir Perseru Serui 0, Sriwijaya FC 8.